Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ciki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar ama Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ciki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ciki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbelasungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ceki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar ama Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ceki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ceki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbela-sungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ciki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar amal Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ciki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ciki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu. Sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbelasungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ciki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar ama Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ciki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ciki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbelasungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ceki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar ama Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ceki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ceki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbela-sungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ciki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar amal Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ciki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ciki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbelasungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ceki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar ama Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ceki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ceki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbelasungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ceki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar ama Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ceki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ceki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbela sungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ciki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar ama Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ciki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ciki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbelasungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ceki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar ama Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ciki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ciki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbelasungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ceki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar ama Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ceki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ceki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbela sungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ciki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar ama Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ciki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ciki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbelasungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ciki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar ama Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ciki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ciki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbelasungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ceki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar ama Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ceki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ceki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbela sungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ciki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar ama Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ciki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ciki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbelasungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ceki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar ama Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ceki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ceki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbelasungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ceki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar ama Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ceki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ceki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbela sungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ciki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar ama Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ciki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ciki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbelasungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ceki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar amal Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ceki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ceki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbelasungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ceki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar ama Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ceki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ceki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbela-sungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ciki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar ama Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ciki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ciki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbelasungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Hari ini, Rabu 2 Oktober 2020, Zid keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ciki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar ama Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ciki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ciki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbelasungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ceki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar ama Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ceki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ceki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbela-sungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ciki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar ama Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ciki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ciki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbelasungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ceki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar ama Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ceki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ceki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbelasungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ceki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar ama Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ceki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ceki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbelasungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ceki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar ama Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ceki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ceki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbelasungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ceki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar ama Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ceki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ceki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbelasungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ceki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar ama Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ceki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ceki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbela sungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ciki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar ama Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ciki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ciki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbelasungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ceki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar ama Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ceki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ceki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbelasungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ceki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar amal Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ceki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ceki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbela sungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ciki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar ama Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ciki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ciki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbelasungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ceki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar ama Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ciki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ciki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu. Sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbelasungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk lesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ceki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar ama Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ceki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ceki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbela-sungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ciki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar ama Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ciki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ciki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbelasungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ceki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar ama Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ceki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ceki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbela-sungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ciki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar ama Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ciki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ciki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbela-sungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ciki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar ama Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ciki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ciki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbelasungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ceki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar amal Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ceki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ceki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbelasungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ciki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar Ama Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ciki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ciki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu. Sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbela-sungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ciki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar ama Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ciki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ciki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbelasungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ceki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar ama Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ceki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ceki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbela sungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ciki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar ama Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ciki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ciki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbelasungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ceki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar amal Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ciki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ciki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbelasungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ciki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar ama Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ciki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ciki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbela sungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ciki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar ama Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ciki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ciki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbelasungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ceki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar ama Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ceki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ceki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbelasungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ciki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar ama Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ciki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ciki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbela-sungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ciki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar ama Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ciki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ciki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbelasungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ceki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar amal Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ceki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ceki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbela-sungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ciki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar amal Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ciki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ciki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu. Sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbela-sungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ciki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar ama Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ciki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ciki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbelasungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ceki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar amal Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ceki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ceki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbelasungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ciki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar amal Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ciki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ciki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu. Sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbelasungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ceki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar ama Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ceki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ceki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbelasungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ceki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar ama Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ceki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ceki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbela-sungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ciki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar amal Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ciki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ciki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu. Sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbelasungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ceki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar ama Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ceki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ceki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbelasungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ceki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar ama Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ceki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ceki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbela sungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ciki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar amal Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ciki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ciki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbelasungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ceki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar ama Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ciki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ciki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbelasungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ceki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar ama Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ceki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ceki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbela sungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ciki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar ama Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ciki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ciki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbela-sungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ciki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar ama Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ciki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ciki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbela-sungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ceki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar ama Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ceki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ceki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbela sungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ciki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar ama Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ciki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ciki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbelasungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ceki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar ama Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ciki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ciki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbelasungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ceki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar ama Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ceki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ceki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbela sungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ciki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar ama Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ciki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ciki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbelasungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ceki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar ama Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ceki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ceki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbelasungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ciki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar ama Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ciki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ciki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbela-sungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ciki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar ama Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ciki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ciki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbelasungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ceki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar ama Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ceki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ceki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbela-sungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ceki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar Ama Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ceki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ceki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbelasungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ciki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar ama Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ciki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ciki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbelasungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ceki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar amal Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ceki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ceki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbela-sungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ciki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar amal Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ciki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ciki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbelasungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ceki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar ama Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ceki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ceki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbelasungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ceki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar ama Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ceki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ceki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbelasungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ciki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar amal Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ciki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ciki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu. Sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbelasungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ciki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar ama Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ciki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ciki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbelasungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Adapun kronologi meninggalnya Marissa Haque diungkap oleh sang adik Soraya Haque. Marissa meninggal dunia tanpa riwayat sakit. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya Marissa Haque dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ikang Fauzi dan anaknya kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Soraya Haque, adik kandung mendiang Marissa Haque, mengatakan tempat peristirahatan tersebut diminta langsung oleh Marissa Haque sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Soraya mengatakan TPU Tanah Kusir dipilih Marissa karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan beserta kru yang bertugas mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Marissa Haque. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Jenazah Marissa Haque telah dibawa dari rumah duka untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Sang suami Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dengan kepala tertunduk kesu sambil menangis. Bahkan ia disebut belum makan seharian ini. Ikang Fauzi keluar dari rumah duka dituntun oleh sang anak Ceki Fauzi. Tak hanya itu, Ikang Fauzi terlihat lunglai. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasanya ketika mengantarkan jenazah Marissa Haque memasuki mobil jenazah. Meski tubuhnya tampak lemas, Ikang Fauzi sempat memberikan pernyataannya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya telah pergi. Ikang pun berdoa agar ama Marissa diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, ia juga berharap agar perjalanan jenazah menuju TPU Tanah Kusir diberi kelancaran. Di akhir pernyataannya, Ikang berharap nantinya ia bisa berjumpa dengan sang istri di surga. Begitu pula dengan putri Marissa Haque, Ceki Fauzi, yang mendoakan agar mendiang ibunya dimudahkan masuk surga. Adapun rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dipenuhi oleh keluarga dan rekannya. Ikut takziah di rumah duka, artis Cha-Cha Frederica mengaku sedih atas kepergian Marissa. Mengingat Cha-Cha merupakan sahabat dari putri Marissa dan Ikang, Ceki Fauzi. Ia mengaku datang ke rumah duka untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Cha-Cha juga mengungkap bahwa kondisi Ikang Fauzi mengkhawatirkan karena belum makan seharian. Padahal pihak keluarga sudah memaksa untuk makan hingga akhirnya Ikang diberi obat lambung. Selain itu, Anies Baswedan sebagai teman kuliah Marissa Haque turut berduka. Anies Baswedan hadir di rumah duka bersama sang istri Ferry Farhati untuk memberikan penghormatan terakhir. Marissa menurut Anies aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal itu kemudian menjadi kenangan tersendiri bagi Anies terhadap mendiang Marissa Haque. Penyanyi Vina Panduwinata pun tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Marissa Haque. Ia juga menyebut bahwa Ikang Fauzi sempat terlihat terpukul dan berusaha menenangkan diri di ruang tertutup. Vina pun mendoakan Ikang agar diberikan kesabaran atas kepergian istri tercintanya itu, sebab ia mengaku mengerti perasaan yang tengah dihadapi oleh rekannya di industri musik tanah air itu. Sebelumnya, Rano Karno juga sempat mendatangi rumah duka untuk berbela-sungkawa. Ia merasa yakin Ikang Fauzi mampu ikhlas menerima kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Rano Karno juga menyampaikan hubungan dekatnya dengan Ica, sapaan akrab Marissa Haque. Ia mengaku mengenal Marissa Haque saat belum menjadi istri dari Ikang Fauzi. Pun ia merasa dekat dengan Marissa sebagai teman hingga sempat terlibat dalam proyek film bersama. Namun Rano mengaku kini sudah jarang bertemu dengan Marissa. Bahkan ia menyebut hampir 15 tahun tak pernah bertemu lantaran kesibukan masing-masing.